Bungkam kritik, Simone Inzaghi bangga jadi pelatih Inter Milan. Simone Inzaghi mengakui, sebagian orang tidak sabar, menunggu Inter Milan terpeleset, sehingga mereka harus menanggapi kritik dengan kemenangan telak 6-0 atas Lazio. Kembalinya Simone Inzaghi ke Stadio Olimpico selalu menjadi momen emosional baginya, yang menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Lazio, pertama sebagai pemain dan kemudian pelatih. Jadi, ia tidak berniat untuk berbangga diri setelah kemenangan gemilang ini. Anak asuhnya mengamuk di ibu kota dengan gol-gol dari Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, Nicolo Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto dan Marcus Thuram dalam hasil telak 6-0, yang tentunya mengirimkan pesan dalam perlombaan Scudetto. Yang terpenting, mengalahkan tim yang sedang dalam performa terbaik adalah hal yang penting. Kami tidak kehilangan performa dalam 20 menit pertama, kemudian menaikkan level dan setelah gol ketiga semuanya menjadi buruk bagi mereka, kata Inzaghi kepada DAZN. Para pemain ini telah memberikan saya usaha yang luar biasa selama 3,5 tahun, saya sangat bangga menjadi pelatih mereka. Kami tahu kami belum mencapai apapun, tetapi ini adalah kemenangan yang sangat bagus melawan tim yang sedang dalam performa yang sangat bagus. Inter Milan mencetak gol dengan 6 pemain berbeda. Jadi apakah ini mengonfirmasi bahwa sang juara bertahan tetap menjadi skuad terkuat secara keseluruhan di Liga? Keputusan akan diberikan di lapangan, jawab Inzaghi. Beginilah cara kami mempersiapkan pertandingan setelah kalah dari Leverkusen, kami tahu kualitas Lazio dan para pemain memiliki interpretasi yang tepat. Sekarang kami memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Setelah 2 pertandingan terakhir di Serie A tahun ini, kami akan menghadapi Supercoppa Italiana dan itu menjadi lebih rumit. Dapat sorakan di laga melawan Genoa, Milanisti kini tak lagi dukung Ibrahimovic di AC Milan. Pertandingan melawan Genoa kemarin memunculkan tanda-tanda ketidakpuasan publik pertama dari penggemar AC Milan terhadap Zlatan Ibrahimovic. Meskipun ia memiliki peran penting dalam klub, reaksi negatif dari para penggemar menunjukkan bahwa tidak semua orang setuju dengan kehadirannya dan pengaruhnya di dalam manajemen klub. Zlatan Ibrahimovic, yang kembali ke Milan sebagai penasihat senior setahun yang lalu, memiliki pengaruh yang signifikan dalam setiap keputusan yang diambil oleh klub. Meskipun jabatannya tidak jelas, ia terlibat dalam berbagai aspek, mulai dari strategi hingga pasar transfer. Ibrahimovic mengamati perkembangan tim utama, Milan Futuro, dan Milan Femminile, serta meminta laporan di berbagai area seperti pemasaran dan komunikasi. Keputusan yang diambil oleh Ibrahimovic, bahkan yang kontroversial, cenderung diterima tanpa ada direktur yang memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Hal ini menciptakan situasi di mana pengaruhnya sangat besar, dan setiap langkah yang diambilnya dapat berdampak besar pada arah klub. Reaksi penggemar menjadi sorotan ketika Ibrahimovic ditampilkan di layar selama pertandingan melawan Genoa. Terdapat ejekan yang terdengar, menandakan ketidakpuasan terhadap jalannya klub saat ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun Ibrahimovic memiliki pengaruh besar, tidak semua penggemar setuju dengan cara ia menjalankan perannya di klub. Ibrahimovic tidak senang dengan hasil yang diraih Milan sejauh ini di Liga, tetapi ia memutuskan untuk tetap mendukung pelatih Paulo Fonseca untuk sementara waktu. Namun, hasil buruk dalam pertandingan mendatang, terutama melawan Hellas Verona, dapat mempengaruhi posisinya dan keputusan yang diambilnya. Carlo Ancelotti dan Massimiliano Allegri masuk bursa pelatih AS Roma. Dua pelatih top Italia, Carlo Ancelotti dan Massimiliano Allegri, dikabarkan masuk dalam bursa pelatih baru AS Roma, yang hanya ditangani Claudio Ranieri hingga akhir musim. Giallorossi menunjuk Claudio Ranieri sebagai pelatih keempat mereka pada tahun 2024 ini setelah memecat Ivan Juric, namun ex-pelatih Leicester City tersebut hanya akan menjabat hingga sisa musim ini. Direktur olahraga Florent Gisolfi mengakui sebelum laga kontra Braga di Liga Eropa pada Jumat 13 Desember dini hari WIB lalu, bahwa mereka sudah mencari pelatih baru yang juga akan berdampak kepada strategi transfer di bulan Januari nanti. Sebagaimana diberitakan oleh Corriere dello Sport, AS Roma punya target ambisius untuk pelatih berikutnya di musim depan, dengan Carlo Ancelotti dilaporkan masuk dalam daftar pelatih yang diinginkan oleh keluarga Friedkin. Selagi Gisolfi dan Ranieri sedang mempertimbangkan, Roma bisa menjadi pelabuhannya mengingat dia pernah menghabiskan karir di Stadio Olimpico sebagai pemain. Selain Ancelotti, Massimiliano Allegri juga dikaitkan dengan klub ibu kota Italia tersebut, sebagaimana laporan dari Italia itu. Sang pelatih berusia 57 tahun sudah menganggur sejak Mei lalu setelah dipecat oleh Juventus. Dia sempat dikaitkan dengan West Ham,
namun juga menjadi target potensial bagi Roma. Selain Don Carlo dan Allegri, Roma juga dikaitkan dengan mantan pemainnya, Vincenzo Montella, yang saat ini melatih timnas Turki. Mantan pelatih AC Milan itu sedang berada dalam situasi yang berbahaya di Real Madrid, yang bisa ditinggalnya di akhir musim. Usai Lazio dipermalukan Inter, begini reaksi Marco Baroni. Manajer Lazio, Marco Baroni, memberikan komentar terkait kekalahan telak yang diterima oleh timnya saat menjamu Inter Milan pada laga yang digelar dini hari tadi. Lazio mendapatkan hasil yang benar-benar mengecewakan pada lanjutan pertandingan Giornata ke-16 Serie A 2024-2025. Pasalnya, saat mereka menjamu Inter Milan di Stadio Olimpico, Selasa 17 Desember dini hari WIB, Il Biancoceleste menelan kekalahan dengan skor telak 0-6. Adapun 6 gol kemenangan Inter dicetak oleh Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, Nicolo Barella, Denzel Dumfries, Carlos Augusto dan Marcus Thuram. Setelah pertandingan berakhir, Marco Baroni memberikan komentarnya. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut dan mengakui bahwa kekalahan itu adalah tanggung jawabnya. Menurut Baroni, ia gagal menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi tim sekuat Inter. Jelas, saya bersedih untuk tim dan para penggemar. Saya mengambil semua tanggung jawab atas kekalahan ini, kata Baroni kepada DAZN. Kami memiliki 40 menit yang bagus, tetapi itu tidak cukup. Tim hancur pada tingkat emosional. Kami kehilangan bentuk dan membiarkan hal-hal yang tidak dapat Anda berikan kepada tim kuat seperti Inter. Terbukti saya tidak pandai dalam menangani tingkat emosional skuad dan saya bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Saya sudah berbicara kepada tim. Sekarang kami harus bekerja dan kembali ke jalur yang benar. Dengan hasil ini, Elang Ibu Kota bertengger di posisi kelima klasemen sementara Serie A dengan koleksi 31 poin. Mereka kini tertinggal 6 angka dari Atalanta di posisi pertama. Juventus segera perpanjang masa bakti Weston McKennie. Juventus dilaporkan akan menyetujui kesepakatan baru dengan Weston McKennie, hanya beberapa bulan setelah perpanjangan kontrak terakhirnya. Karir Weston McKennie di Juventus ibarat roller coaster yang penuh pasang surut. Selama 2 musim panas berturut-turut, gelandang asal Amerika Serikat ini memulai pramusim sebagai pemain yang dianggap tak lagi dibutuhkan, hanya untuk kemudian membuktikan diri dan merebut kembali posisinya sebagai pemain inti. Musim panas lalu, namanya kembali santer dikaitkan dengan kepindahan, mengingat kontraknya yang akan habis pada Juni 2025. Namun, ia memilih bertahan dan tak lama berselang. S1MCH Pronunciation Kenie menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni 2026. Kini, menurut laporan dari Tutto Juve tengah berupaya memastikan masa depan jangka panjang McKennie. Jurnalis Mirko Di Natale menyebut bahwa pembicaraan baru antara klub dan perwakilan S1MCH Pronunciation Kenie akan dimulai dalam beberapa pekan ke depan. Kedua pihak sama-sama memiliki keinginan untuk memperpanjang kerjasama, terutama karena Bianconeri sangat mengapresiasi kontribusi sang pemain yang terus berkembang dan fleksibel dalam mengisi berbagai peran. Bahkan, S1MCH Pronunciation Kenie sempat tampil sebagai penyerang darurat saat Juve menghadapi AC Milan ketika Dusan Vlahovic absen, meskipun ia tidak mampu menciptakan ancaman berarti. Posisi terbaik pemain asal Texas ini sebenarnya adalah sebagai gelandang box-to-box. Dengan energi yang luar biasa, ia mampu membantu tim merebut bola di lini tengah dan kemudian ikut terlibat dalam serangan, memanfaatkan pergerakan licinnya menuju kotak penalti lawan. Musim ini, S1MCH Pronunciation Kenie tampil solid dengan torehan 1 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan Serie A, sementara di Liga Champions, ia turut berperan besar dengan menyumbangkan 2 gol dari 5 pertandingan. Penampilannya yang konsisten membuatnya semakin diandalkan oleh pelatih Juventus. Di usianya yang baru 26 tahun, Weston S1MCH Pronunciation Kenie telah menjadi salah satu pilar penting bagi klub maupun negaranya. Sejak melakukan debut di Timnas Amerika Serikat pada 2017, ia sudah mengoleksi 58 caps internasional dan mencetak 11 gol. Dengan performa yang terus menanjak, S1MCH Pronunciation Kenie tampaknya masih memiliki banyak hal untuk diberikan, baik bagi Juve maupun Timnas AS, dalam beberapa tahun ke depan.